Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antar sudut yang merupakan materi pelajaran kelas 7 SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Hubungan antar sudut di sini yang pertama adalah sudut berpenyiku atau berkomplement, yaitu apabila jumlah dua buah sudutnya itu adalah 90 derajat. Seperti di sini misalkan ada sudut A dan sudut B. Kalau dijumlahkan sudut A tambah sudut B adalah 90 derajat. Maka sudut A bisa disebut sebagai penyiku dari sudut B. Maksudnya adalah sudut A sebagai penyiku dari sudut B ini adalah sudut A ini dijadikan atau membuat sudut B menjadi sudut siku-siku. Jadi, sudut A ini menjadikan sudut B menjadi sudut siku-siku. Maka, sudut A ini disebut penyiku dari sudut B. Atau bisa dibalik, sudut B adalah penyiku dari sudut A, yaitu sudut B ini menjadikan sudut A menjadi sudut siku-siku. Maka, sudut A dan sudut B disebut saling berpenyiku. Atau bisa juga disebut sudut yang saling berkomplement. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudut berpelurus atau saling berpelurus atau sudut yang saling bersuplemen, yaitu apabila jumlah kedua sudutnya itu 180 derajat. Misalkan di sini ada sudut X dan sudut Y, sudut X ditambah sudut Y adalah 180 derajat. Maka bisa disebut sudut X ini sebagai pelurus dari sudut Y. Jadi maksudnya adalah sudut X ini menjadikan sudut Y menjadi sudut lurus, menjadi sudut 180 derajat. Maka sudut X disebut pelurus dari sudut Y, atau dibalik, sudut Y adalah pelurus dari sudut X, yaitu sudut Y ini menjadikan sudut X menjadi sudut lurus. Maka sudut X dan sudut Y ini disebut saling berpelurus. Yang nomor 3 adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang ini sama besar. Di sini misalkan sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, maka besar sudut 1 sama dengan besar sudut 3. Kemudian sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4, maka besar sudut 2 sama besar dengan sudut 4. Sebagai contoh di sini, sebuah sudut sama dengan 1/4 sudut penyikunya. Berapakah besar sudut itu? Kita misalkan dulu, sudut itu adalah sudut A. Maka sudut penyikunya adalah 90 derajat dikurangi sudut A. Apa ini maksudnya? Kenapa sudut penyikunya 90 derajat dikurangi sudut A? Jadi saya misalkan aja suatu angka, sudut A ini misalkan 20 derajat. Maka penyikunya adalah 90 derajat dikurangi 20 derajat. Berarti sudut A 20, penyikunya 70. Jadi yang 70 ini menjadikan yang 20 ini menjadi sudut siku-siku. Jadi sudut penyiku dari sudut A adalah 90 derajat dikurangi sudut A. Sedangkan di sini diketahui besar sudut itu 1/4 dari sudut penyikunya. Berarti sudut A itu adalah 1/4 dari 90 derajat dikurangi sudut A. Karena ada pecahan, kita hilangkan pecahannya ini. Kita kalikan yang penyebutnya ini 4, kita kalikan dengan 4. Maka 4 ini kalikan sudut A, berarti 4 sudut A. 4 kali 1/4 jadi 1. Jadi 1 kali ini tetap, berarti ini 90 dikurangi sudut A, berarti yang dalam kurung ini. Kemudian hilangkan negatif sudut A-nya ini, berarti tambah sudut A ruas kanan ditambah 1 sudut A, maka ruas kiri juga ditambah 1 sudut A, jadi 5 sudut A. Yang negatif sudut A-nya ini hilang, karena tadi ditambah sudut A itu juga. Jadi tinggal 90 derajat, karena sudut A-nya ada 5, sama dengan 90 derajat, kita bagi 5 ini supaya jadi 1. Jadi 5 bagi 5, 1 sudut A, 90 derajat dibagi 5, 18 derajat. Jadi besar sudut A-nya ini adalah 18 derajat. Kemudian contoh yang nomor 2, diketahui sudut A 1/5 dari sudut B. Jika sudut A dan sudut B saling berpelurus, maka sudut B adalah, jawabnya kita lihat ini, yang sudut A yang sama dengan 1/5 sudut B. Kita ubah dulu ini, karena ada pecahan kita hilangkan pecahannya 1/5. Supaya hilang 1/5 kita kalikan dengan 5. 1/5 kali 5 nanti hilang jadi 1. Sudut A-nya kalikan 5 berarti 5 sudut A.
Ini kalikan 5, 1/5 kali 5 jadi 1 sudut B. Kemudian di sini sudut A dan sudut B saling berpelurus. Maksudnya itu adalah sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Itu yang dimaksud sudut A dan sudut B saling berpelurus. Karena kita tahu dari sini bahwa sudut B itu sama dengan 5 kali sudut A. Berarti sudut B ini kita ganti dengan 5 sudut A. Sudut B diganti oleh 5 sudut A ini namanya substitusi, menempatkan pada tempatnya. Karena di atas sudut B sama dengan 5 sudut A, sudut B ini kita ganti dengan 5 sudut A. Karena sama-sama sudut A, ini ada 1 sudut A, ini 5 sudut A, berarti ada 6 sudut A-nya. Jadi 6 sudut A sama dengan 180 derajat. Kita bagi 6 ini dengan 6 supaya jadi 1. 6 bagi 6 jadi 1, maka yang 180 juga kita bagi 6, 30 derajat. Sedangkan yang namanya sudut B itu adalah ini sudut B sama dengan 5 kali sudut A. Sudut B sama dengan 5 kali sudut A. Sudut A-nya 30 derajat. Berarti sudut B-nya 5 kali 30, 150 derajat. Kemudian kita bahas mengenai sudut-sudut yang ada pada garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Kalau ada dua buah garis sejajar ini dipotong oleh garis lain, maka akan terbentuk 8 buah sudut. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini ada yang namanya yang pertama adalah sudut sehadap. Jadi ada yang namanya sudut sehadap, yaitu misalkan di sini sudut 1, ini sehadap dengan sudut 5. Dan yang dimaksud sudut sehadap ini besarnya sama. Berarti sudut 1 besarnya sama dengan sudut 5. Begitu juga sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Ini sudut sehadap ini. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Maka besar sudut 2 sama dengan besar sudut 6. Begitu juga sudut 3. Ini sehadap dengan sudut 7. Maka besar sudut 3 sama dengan besar sudut 7. Begitu juga sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Maka besar sudut 4 besarnya sama dengan sudut 8. Kemudian nama lain yang ada pada garis sejajar ini adalah sudut dalam berseberangan. Yang maksud dalam ini adalah di antara dua garis sejajar ini, di antaranya. Berseberangan berarti nyebrang. Ini yang misalkan di sini sudut 3 dengan sudut 5. Ini yang berada di antara, di dalam, dan nyebrang-nyebrang. Misalkan garis ini adalah jalan, berarti dari 3 ke 5 ini nyebrang, atau dari 5 ke 3 ini nyebrang. Jadi sudut 3 dan sudut 5 ini namanya sudut dalam berseberangan. Dan besarnya sama, berarti sudut 3 besarnya sama dengan sudut 5. Kemudian sudut 4 juga itu berseberangan dengan sudut 6. Jadi sudut 4 dengan sudut 6 ini sudut dalam berseberangan dan besarnya sama. Berarti besar sudut 4 ini besarnya sama dengan sudut 6. Kemudian ada juga yang namanya sudut luar berseberangan, yaitu di sini sudut 1 dengan sudut 7. Ini sudut 1 dengan sudut 7 ini namanya sudut luar berseberangan dan besarnya sama. Sudut 1 besarnya sama dengan sudut 7. Begitu juga sudut 2 dengan sudut 8 ini sudut luar berseberangan, besarnya sama. Berarti sudut 2 besarnya sama dengan sudut 8. Kemudian ada nama lain yaitu sudut dalam sepihak. Yang dimaksud sudut dalam sepihak ini misalkan di sini sudut 3 dengan sudut 6. Tapi ini besarnya tidak sama. Sudut 3 dengan sudut 6 itu, tapi jumlahnya 180 derajat. Jadi kalau sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Sama seperti sudut saling berpelurus. Jadi sudut 3 dan sudut 6 ini namanya sudut dalam sepihak. Ini 3 dengan 6 ini pihak atas gitu, pihak atas dari garis ini. Jumlahnya adalah 180 derajat. 3, sudut 3 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Begitu juga sudut 4 dengan sudut 5. Ini sudut dalam sepihak. Jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut 4 ditambah sudut 5 sama dengan 180 derajat. Ada satu lagi yaitu yang namanya sudut luar sepihak. Ini misalkan di sini 1 dengan 8. Sudut 1 dengan sudut 8 ini namanya sudut luar sepihak. Dan jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi sudut 1 tambah sudut 8 itu adalah 180 derajat. Begitu juga sudut 2 dengan sudut 7 ini namanya sudut luar sepihak. Jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut 2 tambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Sebagai contoh di sini perhatikan gambar di samping. Ini gambar ada diketahui garis K sejajar garis G.
ini lambang sejajar, garis K sejajar garis G. Ketahui P2 sama dengan P3, berarti besar P2 dengan P3 ini besarnya sama, dan R1 sama dengan R2. R1 besarnya sudutnya dengan R2 ini sama, sudut R1 dengan R2 sama. Jika sudut P1-nya 124 derajat, maka R3-nya sama dengan, kita jawab, kita masukkan di sini P1-nya ini adalah 124 derajat, maka besar sudut P2 tambah P3 ini, P2 dengan P3, berarti sudut ini sudut lurus dikurangi 124. Jadi 180 dikurangi 124 itu sama dengan 56 derajat. Berarti besar sudut P2 tambah sudut P3 itu sama dengan 56 derajat. P2 tambah P3 sama dengan 56 derajat. Sekarang yang namanya sudut P2 tambah P3 yang ini, hubungannya dengan R1 itu sama dengan, besarnya sama. Sudut P2 ditambah P3, yang ini P2 tambah P3 sama dengan besar sudut R1. Kenapa? Kenapa P2 tambah P3 besarnya sama dengan R1? Alasannya apa? Alasannya adalah sudut dalam berseberangan. Jadi dari sini, sudut dalam itu berarti di antara, kemudian nyebrang garis yang ini. Jadi sudut-sudut R1 besarnya sama dengan sudut P2 tambah P3. Sedangkan P2 tambah P3 kan udah diketahui 56 derajat. Sedangkan yang namanya sudut R3 yang ini, R3 yang tanyakan adalah sudut lurus 180 derajat dikurangi R1 tambah R2. Sedangkan di sini udah diketahui R1 sama dengan R2. Berarti R3 itu adalah 180 derajat dikurangi 56 tambah 56. 56 tambah 56 ini 112. Berarti 180 dikurangi 112 itu adalah 68 derajat. Berarti besar R3 adalah 68 derajat. Contoh 4, perhatikan gambar berapa besar sudut X. Ini besar sudut X, ini berapa besar sudut X. Kalau dibiarkan begini kita tidak akan bisa. Tapi kita jawab dengan membuat garis bantu dulu. Jadi kita buat dulu yang benar ini. Garisnya tadi buat sepotong-sepotong, buat garis bantu hingga garis yang merah memotong salah satu garis yang sejajar. Misalkan ini kita perpanjang yang atas, kita perpanjang ke atas, terus yang sejajar juga kita perpanjang, jadi berpotongan. Kemudian di sini kita tahu bahwa 36 ini dengan di sini ada di sini, yang di sini dengan 36 apa ini hubungannya? Tolak belakang ya. Berarti di sini 36 juga sama. Kita cantumkan, kita tulis ini 36. Ini namanya bertolak belakang. Begitu juga di sini. Di sini 48, di sini juga berarti 48 karena ini bertolak belakang. Kita cantumkan di sini supaya bisa terlihat. Kemudian yang ini 48 apa hubungannya dengan sudut yang di sini? Sudut di sini dengan yang 48 apa hubungannya? Hubungannya itu adalah sudut dalam berseberangan, menyeberang. Ini garis sejajar, potong garis ini, maka sudut ini dengan ini sudut dalam berseberangan. Berarti di sini juga 48 derajat. Kita cantumkan saja. Berarti di sini akan terbentuk segitiga ini. Sudut segitiga itu, sudut dalam segitiga itu, misalnya jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat kan. Jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat. Berarti X ini menjadi salah satu dari segitiga yang terbentuk. Di sini ada segitiga yang terbentuk. Maka besar sudut X ini kan jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Berarti besar sudut X itu adalah 180 derajat dikurangi 36 tambah 48. 180 dikurangi 84, 36 tambah 48 itu adalah 84 derajat. Berarti besar sudut X itu adalah 96 derajat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.